Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Nimade Ayuliana Vidasari dengan NIM 24095111107 dari kelas B akan mempresentasikan CBL3 mengenai penyakit bordeliosis pada anjing yang berisi mengenai tinjauannya, diagnosa, dan penanganannya. Adapun yang melatar belakangi pemaparan ini yaitu bordeliosis pada anjing yang merupakan salah satu penyakit pernapasan yang sangat menular dan dapat menjadi komponen utama dalam Canine Infectious Respiratory Disease Complex atau kennel cough atau batuk kandang. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri gram negatif, yaitu Bordetella bronchicepita yang memiliki kemampuan unik untuk melekat pada silia epitel saluran pernapasan dan dapat melumpuhkan mekanisme pembersihan mukosiliar melalui sekresi toksin trakea. Penelitian terbaru menyatakan meskipun sering dianggap sebagai penyakit ringan, tapi infeksi dari bakteri ini dapat berkembang menjadi pneumonia yang dapat mengancam jiwa individu atau hewan tersebut, terutama bagi anak anjing maupun individu yang memiliki sistem imun yang lemah. Mobilitas anjing yang tinggi di tempat penitipan, shelter, maupun tempat bermain akan menjadi faktor resiko utama yang mempercepat transmisi melalui droplet aerosol secara masif. Kondisi ini akan semakin kompleks karena biasanya Bordetella bronchicepita ini sering ditemukan dalam kasus koinfeksi dengan patogen lain seperti Canine parainfluenza virus atau adenovirus, yang secara signifikan akan memperparah gejala klinisnya dan dapat memperlambat atau memperlama proses penyembuhannya. Tantangan klinis ini juga mencakup adanya laporan zoonosis, mana bakteri atau penyakit ini dapat berpindah dari hewan ke manusia yang memiliki gangguan sistem imun, dan dapat meningkatkan isu resistensi antibiotik terhadap lini pengobatan masa kini. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai deteksi dini dan implementasi strategi vaksinasi yang tepat dapat menjadi upaya pengendalian penyakit ini. Adapun tujuan dari pemaparan materi ini yang pertama, untuk mengetahui penyebab dari bordeliosis pada anjing. Yang kedua, untuk mengetahui gejala-gejala dan risiko yang ditimbulkan dari penyakit bordeliosis pada anjing. Dan yang terakhir, untuk mengetahui penanganan dan pencegahan bordeliosis pada anjing. Sebelum itu, kita harus ketahui apa itu bordeliosis. Bordeliosis merupakan penyakit pernapasan yang sangat menular pada hewan, terutama anjing, yang disebabkan oleh bakteri gram negatif yaitu Bordetella bronchicepita, mana ini merupakan patogen utama dalam kompleks penyakit yang dikenal sebagai Canine Infectious Respiratory Disease Complex atau secara populer disebut kennel cough atau batuk kandang. Bakteri ini memiliki kemampuan khusus untuk menempel pada silia saluran pernapasan pada anjing. Dan bakteri ini akan mengeluarkan toksin termasuk tracheal cytotoxin yang dapat melumpuhkan silia sehingga menghambat pembersihan lendir dan partikel asing pada pernapasan. Hal itu akan menyebabkan peradangan pada bronkus dan trakea. Transmisi penyakit ini terjadi sangat cepat melalui aerosol atau percikan udara saat hewan tersebut batuk atau bersin, kontak langsung antar anjing, dan pada benda yang terkontaminasi atau vomits. Masa inkubasi dari penyakit ini sangat singkat, yaitu sekitar 2-10 hari setelah hewan terpapar. Berdasarkan jurnal Frontier in Veterinary Science tahun 2025 menekankan bahwa bordeliosis jarang berdiri sendiri, tapi bersama patogen lainnya seperti Canine parainfluenza virus dan Canine adenovirus, yang akan secara sinergis meningkatkan keparahan penyakit, dan penyakit ini dilaporkan dapat menyebabkan zoonosis yang dapat menular ke manusia, khususnya pada individu yang memiliki sistem imun rendah. Adapun gejala klinis yang dapat timbul pada anjing itu yang pertama batuk proksimal yang khas, batuk yang terdengar seperti batuk kering, suara keras, nyaring yang menyerupai suara angsa. Yang kedua itu anjing akan melakukan gerakan seperti mengeluarkan sesuatu atau seperti mau muntah. Yang ketiga, biasanya akan terdapat leleran yang bersifat serus, bening, dan encer. Tapi apabila terjadi infeksi sekunder, maka leleran tersebut akan berubah menjadi kental, berwarna kuning dan kehijauan.
Dan yang terakhir itu biasanya anjing akan tetap terlihat aktif dan nafsu makannya baik. Tapi ketika penyakit tersebut berkembang menjadi pneumonia, maka akan timbul gejala sistemik seperti penurunan nafsu makan atau anoreksia, demam, letargi, dan dispnea. Adapun metode deteksi pada bordeliosis itu pertama real-time PCR, di mana deteksi ini memiliki keunggulan sangat sensitif dan cepat. Dan media sampel yang diambil berasal dari swab hidung atau nasal, swab tenggorokan, atau cairan dari bilasan bronkoalveolar. Alat deteksi yang kedua itu ada sitologi saluran pernapasan yang menggunakan mikroskop untuk memeriksa sel-sel yang diambil dari tracheal walls atau bronchoalveolar lavage. Dan alat deteksi yang ketiga ini sebenarnya bukan alat deteksi secara langsung, tapi dapat mengukur tingkat keparahan yang terjadi dengan membedakan apakah infeksi hanya terjadi pada saluran napas atas atau sudah turun ke paru-paru menjadi pneumonia. Adapun penanganan yang dapat dilakukan atau pengobatan bordeliosis pada anjing yang pertama dengan terapi antibiotik atau antimikroba untuk mengeradikasi bakteri Bordetella ini dan mencegah infeksi sekundernya. Antibiotik yang digunakan itu biasanya doxycycline, amoxicillin, clavulanat, dan fluoroquinolone. Terapi yang kedua itu terapi simptomatik atau pereda gejala seperti butorphamol. Dan terapi yang ketiga itu terapi nebulasi atau hidrasi jalur napasnya dengan nebulasi saline atau menggunakan uap air garam untuk mengencerkan mukus yang kental sehingga dapat dikeluarkan, atau dengan nebulasi antibiotik dengan memasukkan antibiotik pada cairan tersebut. Selanjutnya adalah pencegahan yang dapat dilakukan oleh pemilik agar hewan atau anjing dapat terhindar dari penyakit bordeliosis. Yang pertama itu melakukan vaksinasi Bordetella rutin tiap tahunnya pada setiap individu. Biasanya metode injeksi dilakukan pada vaksinasi Bordetella di Indonesia. Yang kedua itu memastikan aliran udara yang cukup di area kandang dan mengatur kelembabannya sehingga dapat memastikan keamanan pada hewan. Yang ketiga itu membatasi kota anjing dengan anjing yang status kesehatannya tidak diketahui selama musim wabah pada tempat umum. Dan yang terakhir itu isolasi anjing baru. Ketika anjing baru datang ke penampungan atau rumah harus dikarantina dulu atau isolasi selama 7-14 hari sebelum digabungkan dengan anjing lainnya. Selain itu, ketika ada individu yang sakit maka dilakukan pemisahan atau isolasi. Yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah bordeliosis pada anjing merupakan salah satu penyakit menular pernapasan yang menyerang hewan termasuk anjing. Penyakit ini dapat ditularkan melalui udara maupun barang yang terpapar bakteri ini. Bakteri ini atau penyakit ini disebabkan oleh bakteri gram negatif berbentuk kokobasil bernama Bordetella bronchicepita. Gejala klinisnya itu biasanya batuk yang kering dan keras, anjing yang melakukan gerakan seperti mau muntah, keluarnya leren yang bersifat serius, atau ketika terjadi infeksi sekunder maka akan berubah menjadi kental, berwarna kekuningan atau kehijauan, terjadi penurunan nafsu makan, dan lemas pada hewan. Pengobatannya dapat ditangani dengan terapi antibiotik, sitologi pernapasan, dan X-ray toraks atau rongsen dada. Pencegahan penyakitnya dapat dilakukan dengan vaksinasi Bordetella yang rutin pada hewan, kebersihan kandang dan sirkulasi udara yang baik, karantina hewan sebelum digabungkan dengan anjing lainnya, dan pemisahan anjing yang sakit. Baik, sekian pemaparan presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata maupun pemaparan yang kurang jelas atau benar. Terima kasih sudah menyimak. Om Santi 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 Om.